Shalom saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini, yaitu jadilah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita buka di dalam Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Saudaraku, Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam. Bisa dilihat itu dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Nah saudaraku, Yunus adalah salah seorang yang mendapatkan kasih karunia Allah untuk melayani Allah sebagai seorang nabi. Nah Yunus diperintahkan Allah pergi ke Niniwe untuk memberitakan pesan Tuhan kepada orang Niniwe. Karena pada saat itu kejahatan Niniwe sangat luar biasa sampai ke hadapan Tuhan kejahatan mereka. Nah tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Singkat ceritanya, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah saudaraku, alasan Yunus melarikan diri yaitu bagi Yunus orang Niniwe tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Mereka layak menerima murka Allah. Nah inilah alasan kenapa Yunus melarikan diri ke Tarsis. Karena kejahatan orang Niniwe sangat luar biasa. Nah saudaraku, dari peristiwa ini apa yang kita pelajari dari pribadi Yunus? Nah ini yang penting yang harus kita pelajari. Nah yang pertama yang harus kita pelajari dari pribadi Yunus, yaitu Yunus dikenal bukan karena kesalehannya, tetapi karena pemberontakannya kepada Allah. Nah saudaraku, waktu kita sekolah minggu, kita sudah mungkin mendengar cerita tentang Yunus. Dan kalau kita dengar tentang Yunus, maka yang kita tahu yaitu, oh Yunus yang lari dari panggilan Tuhan itu ya, yang ditelan oleh ikan yang besar. Nah itu yang kita tahu. Nah oleh sebab itu, pribadi Yunus yang perlu kita pelajari, yaitu Yunus dikenal bukan karena kesalehannya, bukan karena ketaatannya, tetapi karena pemberontakannya terhadap Allah. Nah Yunus lupa bahwa dia adalah seorang nabi yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe. Tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dia meninggalkan panggilan Tuhan pada saat itu. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita, usahakanlah supaya kita dikenal karena kesalehan dan kebaikan kita, bukan karena pemberontakan kita terhadap Allah, bukan karena kejahatan kita dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan kita, usahakanlah supaya kita dikenal karena kebaikan kita, karena kesalehan kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai ketika mendengar nama kita, oh Bapak itu yang sukanya membohong ya, Bapak itu yang sukanya berbuat kejahatan ya. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus benar-benar usahakan agar supaya kita dikenal oleh karena ketaatan, kesalehan dan kebaikan kita. Nah itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari dari pribadi Yunus, yaitu kita harus jadi orang yang dikenal karena kesalehan, ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan, bukan karena pemberontakan kita kepada Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari pribadi Yunus, yaitu Yunus adalah pribadi yang tidak taat pada Allah. Nah saudaraku,
Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang setia melakukan segala perintah-perintah Allah. Nah, Yunus disuruh untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia melarikan diri ke Tarsis. Namun pada akhirnya dia akan kembali ke Niniwe. Dia akan pergi ke Niniwe. Tetapi pertama-tama dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia tinggalkan dan dia pergi ke Tarsis pada saat itu. Nah, saudaraku, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa orang yang taat kepada Allah adalah orang yang setia melakukan segala perintah-perintah Allah. Nah, orang yang taat kepada Allah, biasanya orang tersebut mengutamakan Allah dalam hidupnya atau Tuhan yang utama dalam hidupnya. Nah, saudaraku, mari kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang mengutamakan Allah dalam hidup kita, atau kita harus menempatkan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan segala perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan suruh kita melakukan A, kita harus lakukan A. Jangan sampai kita lakukan B. Jangan sampai kita menjadi pribadi seperti Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia tidak taat kepada Allah. Nah, hari ini kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya dan mengutamakan Allah dalam hidup kita. Dan kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari pribadi Yunus dari cerita ini, yaitu Yunus menyimpan kebencian. Nah, saudaraku, Yunus menyimpan kebencian terhadap orang Niniwe. Bagi Yunus, orang Niniwe itu tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bagi Yunus, orang Niniwe itu layak dibinasakan. Nah, ini kebencian Yunus terhadap orang Niniwe membuat Yunus tidak taat pada Tuhan. Ketika dia menyimpan kebencian terhadap orang Niniwe, mengakibatkan dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita menyimpan dosa dalam hidup kita, maka dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Seperti Yunus, dia menyimpan kebencian kepada orang Niniwe, membuat dia lari dari panggilan Tuhan, membuat dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melahirkan dosa yang lain. Karena kebenciannya terhadap Niniwe melahirkan dosa-dosa yang lain, yaitu ketidaktaatan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menyimpan dosa di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengotori hati kita dengan dosa-dosa, dengan kejahatan. Kalau kita menyimpan dosa, maka dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita harus membersihkan hati kita. Kita harus bersihkan seluruh hati kita dari segala kejahatan dosa. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan, kejahatan, dosa dalam hati kita. Karena itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Nah, saudaraku, janganlah jadi seperti pribadi Yunus, menyimpan kebencian. Tetapi kita harus membersihkan hati kita agar supaya dalam hidup kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus jadi pribadi yang saleh supaya kita dikenal orang karena kesalehan, kebaikan, dan kecintaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus jadi pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, kita lakukan itu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kita harus jadi pribadi yang tidak menyimpan dosa. Karena kalau kita menyimpan dosa, maka akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Itu yang akan terjadi. Nah, saudaraku, mintalah pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi kita hikmat dan kekuatan agar supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan tanpa campur tangan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk berikan hikmat kekuatan agar supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.